Dah. Play. Loh, sini dong. Itu loh. Pelikan. Sebenarnya ini paranormal sih. Cuma ya mumpung gue di sini, I would like to show you this. Tapi gue ada konten yang mau gue omongin. Ini paranormal. Aduh, lagi pada baris lagi di sana. Ada sebuah kasus, you know. Apalagi sih gak jauh-jauh dari itu lah. Ngomong-ngomong, karena gue nggak pakai mikrofon, jadi kan gue suaranya auto kenceng gitu ya. Dan gue menyadari ternyata gue ya nggak ada salahnya sih kita punya binatang peliharaan. Orang peliharaannya itu juga ada yang macem-macem ya, kelinci lah ya, apa ada yang deer, rusa, agak ada yang pelikan. Tapi ya kalau ngomongin binatang peliharaan yang paling umum itu ya kucing sama anjing. Nah, gue pengen tahu dong ini para subscribers kan, kalian itu tim anjing atau tim kucing? Kalau boleh tuh ya, kalau kalian merasa anjing atau kucing lo itu imut dan lucu banget, tolong kirim ke Instagram gue Sasha X Marissa, DM me, dan gue bakal ngerating kucing sama anjing lo tuh lucu atau enggak. If it's ugly, then ugly. Dan kalau kalian mager tuh ngirim fotonya kucing atau anjing kalian di Instagram, what was that? Lu bisa komen di bawah ini aja, kalian itu tim anjing atau tim kucing, dan gue pengen tahu alasannya. Oke, kalau sekalian ribut aja, biar comment section gue analitiknya tinggi. Iya, soalnya kasus kali ini ada nih hubungannya sama binatang peliharaan. Apakah itu anjing atau kucing? Bukan. Ada nih di daerah Kalimantan Timur, orang yang bikin penangkaran private untuk apa? Buaya. Takut aku no. Mana? Tidak. Like why? Why a goddamn crocodile? Kenapa nggak yang kayak begini? Loh. A damn pelican. Ini buaya. Hey guys, dig it. Apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. This is personal message for Danis from Brunei. Thank you so much. Oh my gosh, I'm so hyped. Lighting kamu bagus banget, and your attitude, the way you style it, itu intronya keren, and I like it so much. In today's video, yes, tadi seperti di intro, memang ada kaitannya, bukan memang ada kaitannya. Ini bener-bener ngomongin tentang buaya. Pembahasannya itu sudah tertera banget di judul dan di thumbnail. So daripada intro gue kepanjangan, karena yang tadi intronya itu udah lumayan panjang, nggak apa-apa lah ya, karena itu merupakan segmen baru gue, yaitu lah What the Vlog Sasha Marissa, yang dimana gue vlog. And yes guys, What the Vlog segmen itu adalah gue nge-vlog sembari ngebawain konten, tapi nggak 100% di lokasi itu sih, kan gue juga mau enjoy. Masa ngomongin tentang yang serem-serem mulu. You know what I mean? So yes guys, let's get into it. Paranormal, melihara buaya. Sebelum gue masuk lebih dalam lagi nih, gue pengen nanya dong sama kalian. Gue yakin dari salah satu subscriber gue, antara dialah kalian lah yang punya buaya, melihara buaya, atau kalian kenal orang sama yang melihara buaya. Please do komen di bawah ini, karena gue pengen tahu kenapa. Why? Rasa ingin pengen tahunya gue itu sangat tinggi. Oke, jadi kenapa nih gue mau ngomongin binatang peliharaan buaya ini? Soalnya kisah kasus ini dimulai dengan perempuan yang bernama F. Gue kasih inisialnya aja, full name-nya ada di atas, oke? Perempuan ini, si F, dia tinggal di daerah Berau, Kalimantan Timur. Di sana dia tinggal sama suaminya dan sama satu orang anaknya. Nah, biasa kan yang namanya kepala keluarga alias si bapak atau suaminya ini yang menjadi tulang punggung kan, cari nafkah, jadi patriark lah. Bahasa Inggrisnya itu breadwinner atau putting food on the table, asik. Namun si suaminya F ini, yaitu seorang bapak keluarga pemalas, nggak mau kerja. Jadi terpaksalah si F ini atau sang istri yang mencari nafkah
yang menghidupi anak dan suaminya juga. Ya elah, toji betoji. Untungnya si F ini juga dapet deh tuh satu kerjaan di kafe malam gitu, yang biasanya tuh ada live music atau yang band begitulah malam-malam. Nah kerjalah dia di sana, kalau bisa double shift ya double shift lah. Karena dari situlah si F ini mempunyai uang tambahan juga, jadi di luar uang gaji tipsnya dia juga besar gitu loh. Like I say, dia itu harus yang namanya menghidupi anak dan suaminya. Jadinya dia berangkat pagi, pulang pagi juga. Nah bulan-bulan pertama sampai kedua terus sampai ketiga nih semua tuh berjalan lancar. Maksudnya uang gaji juga keluar, uang tipsnya juga lumayan kencang gitu lah ya. Berangkat kerja pagi, terus tengah-tengah malam pulang atau bahkan pagi. Tapi yang pasti si F ini pasti pulang mau semalam apapun. Sampailah di akhir Oktober tahun 2020, yang dimana si F ini pamitlah ke suaminya yang seperti biasa dia mau berangkat kerja. Anehnya hari itu si F ini udah ditungguin sampai besok harinya nggak pulang-pulang. Tumben banget nih, mau gimana pun juga si F kan udah pasti pulang gitu loh. Nah si suami udah jelas panik dong, makan dari mana nih, soalnya si istrinya belum pulang-pulang. Dicari lah itu istrinya, dasar toji. Udah deh tuh si suaminya cari-cari kan. Di waktu yang bersamaan, di lokasi yang berbeda, di suatu penangkaran buaya lebih tepatnya, ditemukanlah mayat seorang perempuan di penangkaran itu. Kok tiba-tiba udah mayat? Apakah itu si F? Ntar dulu, gue belum kelar. Jadi jangan reka-reka dulu. Nah itu mayat perempuan ditemuin sama orang yang punya penangkaran ini pas lagi dia ini mau ngasih makan ke buayanya. Awalnya si yang punya ini ngira itu bukan apa-apa, cuma kayak kumpulan sampah apa gitulah, soalnya melendung gitu di atas air kan. Tentu saja dong ada niat untuk membersihkan karena dia belum pernah ngeliat itu kok sampah gede banget. Dideketin deh itu, disinilah dia baru menyadari bahwa itu bukanlah tumpukan sampah yang membelendung, tetapi mayat seorang perempuan. Dan ketika diambil tuh ya, ditarik, mayat ya masih utuh dan belum dihabisi oleh buaya yang ada di dalam air itu. Nah long story short, datanglah polisi dan langsunglah dilakukan evakuasi lokasi seperti biasanya. Nah dari evakuasi tersebut polisi menemukan barang bukti berupa sisaan lakban. Selain itu ada tali rafia dan ada bekas ban mobil begitu. Dan dari hasil penyelidikan polisi bisa dipastikan bahwa ban mobil itu adalah ban milik mobil Toyota. Dan ya kalian sudah tahu Toyota Avanza ini adalah merupakan mobil sejuta umat, yang dimana lu tiap hari pasti ketemu lah itu mobil, bukan sesuatu yang rare. Jadi hampir sebagian besar orang di Indonesia punya, gua sampai lupa apa punya itu mobil. Jadi memang agak susah sih untuk mencari ya kan lebih detailnya ini ban mobil punya siapa. Susah kali lah dilacak, tetapi dikarenakan masih ada jasadnya ini yang masih utuh, belum diapa-apain sama buaya itulah ya, itu jasad masih bisa dikenali. Dan dari hasil otopsinya perempuan ini adalah yang kalian tadi reka-reka, yaitu adalah F. Pertanyaannya itu gimana bisa terjadi? Yang tadinya dia maksudnya kerja nggak kenapa-kenapa dari bulan pertama, kedua, ketiga, yang dimana dia tetap pulang, kok tiba-tiba berakhir di penangkaran buaya. Maaf gue tadi pause dulu, gue baru nyadar karena mata gue burem gitu ya. Tadi gue pakai kacamata bentar, ternyata kamera gue itu ketinggian, jadinya baru gue format lebih rapi seharusnya. Dan background gue masih berantakan karena emang gue lagi ngerombak-rombak tempat. Alah, kenapa ngomongnya tentang gue? Jadi gue balik lagi nih, begini. Beberapa bulan sebelum si F ini menghilang, dia sempat kenalan lah sama salah satu laki-laki yang sering mendatangi ke kafe dia kerja. Nah karena laki-laki ini lumayan sering datang, jadilah sering juga dong ketemu sama si F, berujung kenalan lah. Jadinya kalau si laki-laki ini datang ke restoran, dia udah berasa keren, bisa ngomong yang kayak biasa. Anjas, kamu tahu lah aku biasanya suka pesen apa. Idi. Mereka terus ngobrol-ngobrol, jadi dekat lah sampai akhirnya mereka ini menjalin hubungan rahasia. Oh ya si cowok ini gue lupa ya. Ini dia nih berinisial R.
Nama full name-nya gue taruh di sini aja, kalian bisa cari sendiri, oke? Tetapi kita panggil aja cowok ini adalah Tiberius, atau biar enak lagi Tiber, bukan Tiberius Roman Emperor. Ini bukan segmen Black Museum, alright? So Tiberius atau Pak Tiber. Si Tiber ini padahal udah punya istri, makanya tadi gue bilang kan hubungan rahasia. Dia udah punya istri tapi masih berani ngajak si F itu ya untuk berhubungan lah ya. Dan si F ini juga mau aja, padahal mereka udah sama-sama punya pasangan gitu kan ya. Nah dikarenakan mereka ini sudah menjalin hubungan gelapnya selama berminggu-minggu hingga mereka akhirnya berhubungan badan, yang mengakibatkan si F ini bilang ke Tiber kalau dia ini bisa aja hamil. Soalnya sebagai cewek pasti bisa aja dong yang namanya udah ngerasa ada yang beda gitu lah. Terus datang bulannya si F ini udah mulai telat-telat, tapi pas si F bilang begini, si Tiber cuma bilang gak apa-apa, ya udah deh kita ketemuan yuk. Dia malah ngajak ketemuan si F biar ditenangin lah ya. Nah kebetulan juga si F ini waktu itu jadwal pulangnya lebih awal. Dijemputlah si F ini sama si Tiber, berangkatlah mereka ke klub malam. Tapi sebelum itu di pinggir jalan si Tiber ini sempat-sempatnya berhentiin mobil dulu dan mengajak si F untuk berhubungan di mobil. Setelah itu barulah mereka ke klub, dan bukan ditenangin, si F ini malah diajak ke klub untuk minum-minum. Setelah mereka minum-minum diajak lagi ke klub yang lain. Nah habis dari klub yang kedua, bukannya untuk mulangin si F, si Tiber ini minggirin mobil lagi untuk melakukan hubungan badan sekali lagi. Si anjing emang sagapung banget, parah banget kan ya. Udahlah ceweknya lagi panik malah diajak clubbing terus digituin 2 kali, emang anjing. Makanya tahu nggak lu kenapa tuh cowok gua kasih nama Tiberius? Tiberius itu kependekan dari titit berdiri terus. Kesel gua soalnya anjing. Kelar begituannya kedua kalinya, mereka pun melanjutkan ke perjalanan ya kan. Apakah mereka mau pulang? Dalam perjalanan itu mereka mulai berdebat deh. Jadinya si F nih udah nyadar gitu kan, kok dari tadi gue seneng-seneng belum ngomongin tentang gue lagi hamil, malah diajak minum, diajak begituan. Sekarang gue pengen ngomongin dalam mobil ini sebelum gue pulang. Yang dimana si F udah deh tuh mulai ngejelasin kalau aku tuh hamil, kamu nih harusnya, apakah Tiber harus ngasih tahu istrinya atau si F ini gimana ngomong sama si Toji, kan nggak tahu lah ya. Makin lama bukannya makin damai dan selesai perdebatannya, tapi malah makin memanas sampai si Tiber ini juga emosi dan ngeberhentiin mobil lagi. Sampai di satu titik nih si F ini udah ngancem Tiber bakal ngesepil hubungan gelapnya mereka ke seluruh karyawan di kafe, ke istrinya Tiber juga, ke siapapun yang kenal Tiber dia bakal sepil hubungan gelapnya dan ngasih tahu kalau si F ini hamil anak dari si Tiber. Dan si Tiber ini yang udah capek dan kesel banget sama amukannya si F, which she deserve to be ngamuk lah ya, ini langsung menyekek si F sampai si F ini benar-benar kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia di dalam mobil itu. Dan lagi-lagi ya ada pelaku yang bawa mayat di sampingnya seolah-olah itu adalah penumpang. Gue baru ngebahas kasus yang hampir mirip seperti ini beberapa video yang lalu. Kalian ingat kan kalau mayatnya si F ini ditemukan di penangkaran buaya? Nah emang bisa gitu, si Tiber abis ngebunuh si F langsung kepikiran buat buang jasadnya ke kolam buaya. Kan gak mungkin banget. Lo bayangin dia muter-muter berjam-jam di mobil itu sama mayatnya si F yang lagi mengandung anaknya mereka. Sampailah akhirnya dia di daerah penangkaran buaya ini. Sebelum dibuang, mulut dan matanya si F ini ditutupin pakai lakban. Nah kok bisa ada lakban? Yang tadi gue bilang pasti dia muter-muter dulu tuh, gak mungkin langsung ke plan. Masa iya dia punya lakban di mobilnya? Ya who knows sih, mungkin aja deh. Nah dalam pikiran si Tiber kalau dibuang ke kolam buaya kan pasti mayatnya bakal habis dimakan buaya ya kan. Tetapi nyatanya enggak, pas lagi ditemuin masih intact, padahal buayanya ada dalam kolam itu loh. Long story short, si Tiberius ini atau Tiber akhirnya ketahuan kan ya identitasnya. Dari investigasi polisi yang nanya salah satu temennya F yang ngelihat si F itu dijemput sama dia, jadinya it's all clear, bener-bener valid. Nah Tiber ini ditangkap di kosannya yang ada di daerah Kabupaten Kantingan, Kalimantan Timur 2 hari setelah penemuan jasadnya si F. Dan si Tiber ini juga udah ngaku kalau dialah memang pelakunya. Terus suami pertamanya si F bagaimana? Kagak penting lah, dia kerja aja dia kagak mau lah, ngapain kagak usah ditemenin dia. Perlu diketahui juga kalau ternyata si Tiber ini udah beberapa kali ketangkep karena penyalahgunaan apa coba ya, obat-obatan terlarang, narkops.
Dia ini pengguna narkos, pantesan nekat kayak begini sampai bunuh orang. Utusan jaksa, si Tiber ini kena pasal pembunuhan berencana dan divonis berapa tahun? Coba cuma 18 tahun penjara. Gue masih bingung tuh ya, masih agak bingung sama fungsinya lakban. Lakban buat nutupin mata dan mulut sebelum nyemplungin ke penangkaran buaya. Ada yang tahu nggak itu maksudnya apa? Like what? Dia udah ngecek kalau si F itu bener-bener meninggal dunia setelah dicekek gitu kan ya. Terus mata sama mulut ditempelin lakban buat apa coba? I need you to answer that. I guess that is it, y'all. And you may notice, gue ini cuma pakai concealer sama lipstick sama eyeliner, nggak pakai foundation lah pokoknya. Karena muka gue ini lagi beruntusan. Like you don't, I know you don't care, but I just wanna tell you, man, I've been stressing out. I've been stressing out, bitch. Makanya gue diajak untuk jalan-jalan dan bikin segmen what the vlog. I will see you next video. Don't forget to like, subscribe for Gustin Sugan Sasha X Marissa, and I love you guys. Goodbye. Maaf, gue gak tahu kenapa di dalam otak gue tuh selalu kengiang-ngiang itu suara.